Begitu ada pengadilan, siapa yang kirim massa yang paling banyak ke pengadilan, dia yang menang. Kan ini yang lucu. Polisi aja didatangi rame-rame berani melepaskan terdakwa pemerkosa, coba. Itu kan sudah nggak wajar. Ini kita makanya kita bingung ini. Jelas terbukti sudah diangkat, tapi begitu masyarakat demo dilepas loh. Ini kan punya apa namanya ya, punya satu harga diri yang sangat memalukan sekali. Walaupun kemudian mereka bisa atur posisi ya, bisa atur posisi, bisa kembali menegakkan hukum. Tetapi kan setelah ada jeritan-jeritan dari hati rakyat ya, makanya demo yang tadi disampaikan Pak Jenderal itu juga sangat memalukan sebenarnya. Ada rakyat yang terang-terangan mengatakan kita tidak usah lagi lapor-lapor polisi. Jadi kalau rakyat tidak mau lagi lapor polisi, lembaga ini mau dibawa kemana? Pak Beta Maluku. Shalom Pak Putih. Macam mana ini Pak? Hukum milik orang kaya dan milik orang Islam. Ini Bapak di Amerika, apa pandangan Bapak ini? Orang Indonesia yang hidup di Amerika melihat apa namanya mengenai penegakan hukum di Indonesia yang malam ini kita beri judul hukum untuk orang kaya dan hanya untuk orang Islam. Silakan Pak. Ya, simpel aja Pak Putih. Semua harus melihatnya secara real ya, realita lah. Indonesia bukan negara hukum, Indonesia negara politik. Nggak ada hukum di situ, Pak. Semua itu berpolitik, Pak. Ampun dah. Sampai hakim, jaksa, polisi, semua. Jadi kalau kita bicara hukum mah nggak ada hukumnya di situ. Lambangnya aja timbangan, Pak. Tapi perilakunya berat sebelah udah kemana aja yang makanya kalau punya uang, punya kuasa ya udah. Hukum itu bisa dijual beli kan, fakta kan. Jadi gini Pak, kalau lihat dari hukumnya memang ini udah diciptakan Pak. Ini memang udah disengaja semuanya. Begitu Soeharto jatuh, saya tahu persis mungkin ya, semuanya udah diarahkan ke sana. Diarahkan untuk merusaknya ke sana gitu Pak. Dari hukumnya dulu, negara itu kalau tidak ada hukum, tidak ada keadilan, itu tinggal tunggu waktu rakyatnya akan bergerak. Chaos, runtuh negara. Tapi ini semua kan dalam proses ke sana ya Pak. Tapi di lain sisi kita juga harus lihat dua unsur, tadinya tiga, nasionalis, agama, komunis. Komunisnya sudah dihancurkan ya, sudah hilang. Tinggal dua unsur ini yang dipersatukan. Nah sekarang kita lihat pemimpin Indonesia semenjak Soeharto turun sampai hari ini dominan siapa? Islam. Pemimpinnya mau kata nasionalis pun tetap Islam. Sehingga mereka tidak bisa melihat secara objektif mana yang nasionalis, mana yang agama. Karena mereka sendiri bagian dari agama itu. Ya kan? Nah agama kan bukan cuma Islam. Ada 6. Tapi kok penekanannya selalu ke agama. Dan yang diuntungkan yang pasti yang mayoritas dong. Secara agamanya, jumlahnya. Nah ini geser-geser. Ini masalah waktu Pak semuanya. Ya. Pak Jokowi bisa menggandeng Ma'ruf Amin, JK, Bu Megawati bisa gandeng Hamzah Has. Nggak sadar semuanya. Unsur yang kedua ini yang membahayakan, ini tinggal tunggu waktu. Ya ada yang bilang nggak mungkin loh. Udah fakta, perda-perdanya udah banyak. Ya. Cuman gini lagi, kita nggak bisa merubah yang di luar kemampuan kita atau kekuatan kita. Kita hanya bisa membenahi diri. Pendeta-pendeta yang punya hati, yang tidak mencari kekayaan dunia, yang benar fokus untuk pelayanan, ya. Malah kita harus bikin satu kelompok atau grup untuk menampung pendeta-pendeta yang tidak kaya, yang betul-betul punya hati pelayanan. Hanya dengan itu aja. Kalau mereka tunduk dan berdoa berpuasa, roh Tuhan turun, nggak ada yang mustahil Pak. Indonesia terbolak-balik bisa. Ya kan? Kalau bicara kekuatan dunia, udahlah. Dunia dalam artian skopnya Indonesia ya, kita nothing lah, ya, secara jumlah. Tapi kalau bicara kekuatan Tuhan nggak ada yang nggak mungkin, Jadi udah ini, ya harus paham semua lah. Kita udah jangan munafik. Sekarang gini aja, saya tunjuk muka aja lah. Misalnya Pak Luhut bin Sarpanjaitan, nggak bisa apa-apa.
Akhirnya memang fokusnya hanya untuk bagaimana dagang ekonomi Indonesia dengan membuat hal-hal yang positif. Ya bagus aja. Tapi kalau bicara politiknya sendiri terjebak semua, nggak seperti tidak melihat. Ini tinggal tunggu waktu, Pak. Mereka siap declare 2024 kalau partai nasionalis kalah atau mau coba-coba juga masih mau kolaborasi dengan partai agama, selesai. Mereka menguasai total, Pak. Menguasai 82 orang di DPR, orang Kristen di DPR nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa. Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, gimana mau disatukan? Mereka nggak lihat kok nih Pak, kondisi realnya ke depan Indonesia. Tidak lihat ya. Nggak lihat karena udah tidak melihat itu memperkaya diri, mencari kekuatan, kekuasaan. itu Kalau yang bicara saya negara udah rusak lah, Indonesia udah rusak. Omong kosong lah kalau bicara Indonesia negara besar, negara kuat. Ini dipersatukan karena ya masih ada uang aja Pak, masih ada harta tambang, ya, hasil buminya masih berlimpah. Kalau nggak ditinggal Pak, siapa yang mau deal dengan negara miskin? Dan mereka hanya memperkaya diri juga, pejabat-pejabatnya make a deal sama perusahaan-perusahaan besar, ngantongin berapa persen. Ya sekarang gini Pak, tindakannya apa setelah kita memahami ini? Itu aja yang kita bicarakan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak yang lawyer itu bilang harus menggalang, ya semakin besar kekuatan hukum rimbanya, betul. Nah, semakin besar ya penginjilan lah Pak, biar mereka terbuka kebenaran tanpa harus dengan kekerasan Pak. Bila ini pikir diri masing-masing ya repot semua, nanti kejebak semua. Mungkin itu dulu Pak Putih. Iya, berarti ada resiko kita dibenturkan Pak. Oh iya. Ada resiko kita dibenturkan Pak. Juga kan Pak. Iya. Kalau kita nggak jujur, misalkan ya, kita punya kepentingan sendiri, kita sendiri nggak akan bersatu nih di Galarua. Kalau kita sendiri nggak jujur, terbentur sesama kita Pak. Bisa. Karena apalagi dalam skop yang lebih luas ya dengan yang lain mereka ya. Mereka yang berbuat sesama kita yang orang minoritas, kata-kata orang sekarang, kita yang saling berbenturan nanti. Katoliknya perlu apa, karismatiknya perlu apa, Buddha perlu apa, Hindu perlu apa. Akhirnya mereka di atas angin terus, kita ribut Pak. Jadi mereka nampaknya mau membenturkan kita Pak. Betul, makanya kita harus satu paham dulu Pak. Melihat Indonesia ini harus dalam luas dulu dari atas, jangan menempatkan diri kita di dalam. Kalau kita di dalam kotak, kita nggak bisa lihat sebenarnya seperti apa sih sekeliling kita. Tapi kita harus keluar dulu melihat persoalan itu lebih objektifnya. Oh begini, ya kan? Yang seperti saya sampaikan tadi, kita nih perlahan tapi pasti Pak, ini jadi negara Islam. Perlahan tapi pasti secara politik pasti. Karena kalau bicara politik, pemilihan mayoritas, mereka mau jadi negara Islam, otomatis dong. Namanya suara terbanyak kan. Tinggal membalik kertas aja. Ya kan? Nah kita ini apa siap, TNI-nya apa siap? Enggak juga, banyak juga ada perwira kadrun. Ya kan? Semuanya udah jelas nih Pak. Tinggal bagaimana tindakan kita, apa yang harus kita lakukan. Kalau itu apa yang harus kita lakukan? Walaupun ada kepentingan luar negeri juga nggak mau seperti itu ya. Mungkin bisa memanfaatkan yang betul-betul nasionalis di dalam. Ya, hal yang terburuknya nanti bisa terjadi seperti pembantaian komunis, yaitu membantai agama. Baru terpisahkan nasionalis. Apa mau sampai seperti itu Pak? Indonesia apa mau ada Soeharto baru? Soeharto dulu membantai komunis, sekarang Soeharto baru membantai agama untuk mempertahankan negara. Ya kita lihat aja. Halo Pak Putih. Iya siap Pak, siap. Jadi itu ngomong-ngomong aja Pak, bisa benar bisa enggak ya tergantung. Tapi yang poin-poinnya yang saya sampaikan sih fakta ya. Iya. Kondisi makanya Indonesia seperti itu. Kalau begitu yang Bapak sampaikan, itu kita bisa punya resiko kita dibenturkan sesama minoritas Pak. Mereka terus di atas angin. Nah, tapi ini judul kita ini memang penuh resiko ya. Ini ada resiko dengan pendapat yang disampaikan tadi sama sahabat kita.
kemudian ada provinsi, mungkin ada 2-3 kabupatennya yang agamanya A, yang 1 atau 5 kabupaten agamanya B. Itu akhirnya waktu berbenturan mereka naik ke DPR minta dipisahkan, otomatis akan menjadi dua provinsi. Ya, terutama sekarang ini banyak resiko nih di Sumatera Utara. Kita bilang mau dibuatnya provinsi Tapanuli misalnya kan, tapi Tapanuli sendiri ada beberapa daerah yang mayoritasnya atau di penduduknya itu Islam. Jadi begitu dia ingin mau digabungkan dengan provinsi Tapanuli, ada ketidakrelaan ya, ataupun kalau sudah terjadi nanti akan perang dingin kemudian melihat tatanan hukum kita sekarang ini, mereka akan dibenturkan sesama mereka. Jadi akhirnya siapa yang kuat? Begitu ada pengadilan, siapa yang kirim massa yang paling banyak ke pengadilan, dia yang menang. Kan ini yang lucu. Polisi aja didatangi rame-rame berani melepaskan terdakwa pemerkosa, coba. Itu kan sudah nggak wajar. Ini kita makanya kita bingung ini. Jelas terbukti sudah diangkat, tapi begitu masyarakat demo dilepas loh. Ini kan punya apa namanya ya, punya satu harga diri yang sangat memalukan sekali. Walaupun kemudian mereka bisa atur posisi ya, bisa kembali menegakkan hukum. Tetapi kan setelah ada jeritan-jeritan dari hati rakyat ya, makanya demo yang tadi disampaikan Pak Jenderal itu juga sangat memalukan sebenarnya. Ada rakyat yang terang-terangan mengatakan kita tidak usah lagi lapor-lapor polisi. Jadi kalau rakyat tidak mau lagi lapor polisi, lembaga ini mau dibawa kemana? Apakah mereka akan melindungi pekerjaan-pekerjaan yang membuat rezeki bagi oknum-oknum tertentu semakin menggunung? Jadi tapi sementara hidup dan kerjaan mereka dibayar oleh negara dari pajak rakyat. Ini lucu juga ini. Tapi ini sebenarnya harus Pak Tobing yang menjawab ini. Karena saya, wawasan berbangsa dan bernegara saya, dalam hal tindakan-tindakan taktis dari aparatur penegak hukum, saya kurang ini. Karena ini strategi-strategi bagaimana kita bisa meredam atau bagaimana kita bisa memanfaatkan masyarakat sebagai satu kekuatan untuk memajukan bangsa atau kekuatan untuk merusak bangsa. Ini bisa hidup kemanapun mau dibawa oleh siapa yang kuat. Kita di sini ada Pak Ro. Saya boleh tambahin dulu Pak sebelum berlanjut Pak? Oh silakan. Ya, ini kan lucu ya, bagus lah bukan lucu. Maksudnya ada komen di sini. Kalau Indonesia menjadi syairah, Batak akan memerdekakan diri. Di komen di YouTube ya Pak, live chat ini. Pertanyaan saya, apa berani? Itu aja, apa berani memerdekakan diri? Sementara kalau TNI Polri-nya sudah syariah, ya kan? Nah, jangan tunggu sampai di situ, ya kan? Jangan tunggu sampai di syariah. Kalau memang berani, sekarang aja lawan. Jangan sampai menjadi syariah. Simple kan? Nggak usah tunggu mereka jadi syariah terus kita ngancam, kita memisahkan diri. Itu mau mengkosong lagi, Pak. Itu mereka ya, pihak syariah udah berhitung. Kalau mereka punya kekuatan senjata, yuk ngomong sekarang aja, coba lakukan, disikat. Mumpung sekarang masih nasionalis, sekarang jangan tunggu syariah. Gitu maksudnya, Pak. Mereka, itulah kadang kita bicaranya andai-andai aja sih. Bertindak, Pak, sekarang. Intinya bertindak, Pak. Iya. Tuan syariah. Ya, perdanya berani nggak di Sumatera Utara dihapus perda syariahnya? Nggak usah tunggu merdeka. Belum lagi banyak judasnya nanti, Pak. Ya kan? Oh, ya. Itu mungkin, Pak. Terima kasih, Pak Putih. Ya, Pak Santi Amer. Silakan Pak Santi Amer. Saya kehilangan judul tadi. Itu apa judulnya, Pak? Judulnya Hukum Milik Orang Kaya dan Islam. Jadi pedoman kita sederhana, yang paling hangat sekarang kan KC sama Yahya Waloni. MKC duluan ditangkap sampai sekarang belum selesai tuh di pengadilan.
Sementara Yahya Waloni dia yang belakangan ditangkap, dia yang sudah bebas. Jadi saya sampaikan tadi, penegak hukum di bangsa ini, yang pertama ada kepolisian, kedua ada kehakiman, ketiga ada jaksa, tapi ada yang keempat orang suka lupa, namanya lawyer. Tapi kemudian ada penegak hukum bayangan, Pak, namanya ormas, organisasi masyarakat, ya, gerakan-gerakan masyarakat, atau bisalah kita bilang sekelas MUI misalnya, rame-rame ke pengadilan, maka hakim goyah, keputusan ketok palunya tidak sesuai fakta hukum lagi, tetapi berdasarkan tekanan atau pesanan. Ini real ya. Kita sudah lihat dua contoh yang tidak bisa kita lupakan, masih di pelupuk mata kita. Dan ini kan beresiko, Pak, membenturkan anak bangsa. Ya, kemudian dalam hal ini kita melihat ini seperti pembiaran, Pak. Kenapa tidak ada orang-orang yang punya otoritas kuat di bangsa ini, sekelas menteri atau dirjen, yang menanganin persoalan seperti ini? Tidak bunyi, Pak. Dipertontonkan, Pak. Dan mereka bilang, Yahya Waloni kan sudah minta maaf. Kemarin Ahok kan minta maaf juga, saya bilang. Kenapa Ahok masuk penjara 2 tahun setengah? Kenapa Yahya Waloni dibebaskan? Nah, sekarang Buniani nyanyi lagi bahwa dia berdasarkan pesanan-pesanan. Terus Ahok yang sudah di penjara sekian tahun, macam mana posisinya? Pelaku sudah mengakui. Nah, sekarang siapa yang akan ditindak selanjutnya? Itu, Pak, silakan, Pak.